Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, pelajaran kita pada pagi hari ini harusnya kan Biandri dulu gitu, tapi Ibu duluan ya. Oke, kita akan belajar ekonomi hari ini ya. Seperti biasa setiap Jumat kita pelajaran ekonomi. Nah, pembelajaran kita hari ini mengenai otoritas jasa keuangan. Pernah dengar nggak otoritas jasa keuangan sebelumnya? OJK gitu. Pernah dengar nggak? Pernah. Oke. Pernah. Jadi OJK ini salah satu lembaga independen ya. Salah satu lembaga independen seperti Bank Indonesia ya. Kalau Bank Indonesia itu lembaga independen juga, tapi dia nanti berfungsi untuk mencetak, mengedarkan atau mengesahkan uang. Kalau nanti otoritas jasa keuangan, dia nanti mengawasi dan mengatur kegiatan di sektor keuangan dan sektor keuangan bank dan bukan bank atau LKBB sering disebutnya ya. Oke. Harus direkod ya, lupa saya. Oke, adapun indikator yang harus kalian capai yaitu yang pertama menjelaskan pengertian otoritas jasa keuangan atau OJK, tujuannya juga peran dan tugas dan wewenang dari OJK. Jadi kita mulai dulu dari sejarah OJK. Jadi OJK ini diterbitkan ataupun dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, ya kan? Lembaga ini kan sudah Ibu jelaskan bahwa lembaga ini adalah lembaga independen. Tetapi walaupun dibentuk di tahun 2011, aktifnya lembaga ini adalah di tahun 2013. Di tahun 2013 ya, dibentuknya 2011, tapi aktifnya dia di tahun 2013. Nah, jadi OJK ini juga tugasnya sebagai apa? Jadi mula-mulanya dulu kenapa ada dia OJK? Sejarahnya ketika itu bermasalah Century Bank ya, Century Bank, kasus Century Bank, nanti boleh kalian searching nanti di internet. Jadi pada saat itu tugasnya pada saat itu adalah mengawasi itu dilakukan oleh Bank Indonesia. Dan untuk pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan itu diawasi oleh Bapepam dan LK. Bapepam atau LK. Jadi untuk menggantikan kedua lembaga ini, maka dibentuklah yang namanya OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi secara garis besarnya untuk mengawasi sektor perbankan. Jadi sektor perbankan itu bisa nanti kayak BNI, BCA, dan lain sebagainya. Nah, non-bank ada juga seperti apa Bu? Pegadaian, leasing, asuransi, terus apalagi itu Tapenas, tabungan pensiun, itu semua lembaga keuangan, tapi bukan bank. Kenapa bukan bank? Karena kita nggak boleh menabung dan menarik uang di sana. Tapi kalau lembaga keuangan bank, kita boleh menabung dan menarik uang, gitu ya. Itu perbedaan definitifnya gitu. Jadi fungsi dari Bapepam dan juga fungsi dari BI digantikan oleh yang namanya Otoritas Jasa Keuangan. Jadi itu disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 16 Juli 2012 dan sekalian menetapkan anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, termasuk juga anggota komisioner ex officio-nya. Jadi sekarang dari operasi dari OJK ini di tahun 2013. Itu dia kira-kira sejarahnya. Jadi kenapa dia ada dibentuk lembaga Otoritas Jasa Keuangan ataupun OJK. Oke? Tujuannya Otoritas Jasa Keuangan itu apa? Dibentuk tujuannya apa?
Jadi tujuan yang pertama yaitu mewujudkan sektor jasa keuangan yang tangguh, stabil, dan berdaya saing. Jadi yang kedua, mewujudkan sektor dan jasa keuangan yang kontributif terhadap pemerataan kesejahteraan. Kemudian mewujudkan keuangan inklusif bagi masyarakat melalui perlindungan konsumen yang kredibel. Jadi kan lembaga Bapepam dulu dan LK itu nanti melindungi konsumen. Jadi sekarang sudah menjadi tugas OJK itu untuk melindungi konsumen sektor perbankan dan non perbankan, ya kan? Jadi non perbankan itu dijelaskan tadi ya, seperti pegadaian, ada juga nanti konsumennya, orang-orang yang menggadaikan. Kalau misalnya konsumen asuransi siapa, yaitu yang membayar premi setiap bulan, itu adalah konsumennya. Untuk menjamin perlindungan daripada nasabah tersebut, maka dilindungi oleh yang namanya satu lembaga yang disebut dengan OJK. Kemudian tugas dan wewenang OJK. Jadi tugasnya itu yang pertama adalah tugas pengaturan dan pengawasan. Tugas pengaturan dan pengawasan terhadap apa aja gitu ya. Jadi tugas pengaturan dan pengawasan dilakukan oleh OJK terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan serta non-perbankan. Serta keuangan perbankan itu semua bank-bank akan diawasi oleh dan diatur oleh OJK. Serta non-perbankan, LKBB, lembaga keuangan bukan bank, yang mana itu Bu? Asuransi, contohnya asuransi yang bilang tadi, akan diatur dan diawasi oleh OJK. Kemudian kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Jadi pasar modal itu juga diawasi oleh OJK, ya kan? Walaupun nanti secara irisannya harus ada kerjasama antara pasar modal, antara OJK dengan Bank Indonesia. Ada memang irisan pertemuan tugas mereka, tetapi yang paling besar secara umum itu diawasi oleh OJK. Kemudian yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Jelas ya? Kemudian, untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang. Jadi ini dari sisi pengaturannya. Sisi pengaturannya, OJK itu mempunyai wewenang yang pertama, menetapkan peraturan perundang-undangan. Menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang, ya kan, menyangkut dengan lembaga keuangan bank dan non-bank, gitu ya. Yang kedua, menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Kemudian menetapkan peraturan keputusan OJK, gitu ya. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, gitu ya. Pengawasan juga. Menetapkan kebijakan pelaksanaan tugas OJK, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu, ya kan, bisa nanti mencabut izin, mendirikan bank baru gitu kan, itu adalah tugas pengaturan dari OJK. Dan sampai yang terakhir itu adalah menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Jadi menetapkan sanksi bagi bank-bank yang melakukan kecurangan ataupun keuangan yang tidak sehat, itu akan disanksi oleh OJK. Bisa ditutup ataupun bisa diberikan sanksi yang lain. Kemudian untuk melaksanakan tugas pengawasan, tadi kan tugasnya adalah ini tugas pengaturan. Sekarang kita masuk yang kedua adalah tugas pengawasan. OJK mempunyai wewenang yaitu menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Jadi kegiatan operasionalnya diawasi oleh OJK ya. Kemudian mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh kepala eksekutif, ya kan? Kemudian melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Jadi nanti tugasnya mengawasi, melakukan juga pemeriksaan jika ada
suatu yang kecurangan, melakukan penyelidikan dan juga melakukan perlindungan konsumen. Jadi salah satu contoh perlindungan konsumen itu kalau misalnya suatu bank valid gitu ya kan, tutup gitu. Jadi nasabah-nasabah ini nanti memiliki beberapa simpanan di bank. Nah, untuk melindungi mereka, maka OJK akan membantu konsumen tersebut untuk memperoleh hak mereka, akan memperoleh hak mereka sebagai konsumen, gitu ya. Yang keempat adalah memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak tertentu gitu ya, boleh nanti ada perintah tertulis, melakukan penunjukan pengelola statuter, menetapkan penggunaan pengelola statuter, yang selanjutnya menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Jadi kalau kita simpulkan, pengawasan ini adalah mengatur mulai dari operasional sampai administratif, juga diawasi oleh OJK untuk menjamin kelancaran ataupun kesehatan sektor perbankan dan juga non-perbankan. Kemudian selanjutnya pengawasan di bidang apa, Bu? Memberikan atau mencabut. Apa yang diberikan, apa yang dicabut. Memberikan izin usaha, ya kan? Jadi kalau kalian mau buka bank, kita katakanlah bank swasta, maka harus memperoleh izin dulu terlebih dahulu dari OJK ya. Kemudian izin memberikan atau mencabut izin orang perseorangan, boleh ya. Jadi kalau kita, misalnya kalau kalian mau buka salah satu LKBB yang banyak sekarang menjamur di masyarakat, kita katakanlah koperasi. Jadi kalau kalian mau buat koperasi perseorangan, maka yang memberikan izin ataupun mencabut usaha kalian itu adalah yang berhak adalah OJK ya. Kemudian memberikan atau mencabut efektifnya pernyataan dan pendaftaran. Jadi kalau kalian sudah mau membuka, kita katakan lembaga keuangan non-bank, kalian mau mendaftar, nah memberikan izin berjalan atau tidak itu adalah OJK. Kemudian memberikan atau mencabut surat tanda terdaftar, bisa ya. Kemudian memberikan dan mencabut persetujuan melakukan kegiatan usaha, boleh ya, memberikan persetujuan melakukan kegiatan usaha dan mencabutnya juga boleh. Jadi kalau kita mau membangun lembaga keuangan non-bank, kalau bank kan butuh modal yang besar, sangat-sangat besar ya. Tapi kalau karena bank itu harus berbadan hukum PT, rata-rata berbadan hukum PT dia. Kalau dia non-bank seperti koperasi itu bisa perseorangan. Nah, untuk melakukan persetujuan itu harus ada izinnya dari OJK. Nah, kalau kita mendirikan suatu lembaga seperti itu, maka lembaga yang kita bangun non-bank atau bank itu tidak boleh mengganggu, ya kan? Tidak boleh mengganggu kemaslahatan masyarakat setempat. Jadi kalau sudah dianggap mengganggu, misalnya kalau kalian buka koperasi bunganya terlalu tinggi, ataupun ada tindakan pemaksaan, ataupun tindakan kekerasan, maka OJK berhak mencabut persetujuan melakukan kegiatan usaha. Jadi kalau itu sudah dicabut, maka kalian tidak bisa melakukan operasional dari lembaga non-bank yang kalian buka. Kemudian memberikan atau mencabut pengesahan. Kalau sudah disahkan pun OJK berhak mencabut pengesahan tersebut atau memberikan izin ketika badan usaha yang kalian bentuk itu, badan usaha lembaga keuangan non-bank yang kalian bentuk atau bank itu tidak sehat, ya kan? Secara keuangan juga tidak sehat, secara operasional juga sudah tidak sehat, maka itu akan dicabut. Kemudian memberikan dan atau mencabut persetujuan dan penetapan pembubaran. Kalau sudah terlebih dahulu ditetapkan pembubaran, tetapi setelah diselidiki ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, maka bisa di penetapan pembubaran itu juga bisa dicabut ya, seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini?
Ada? Udah paham berarti? Tidak, Ma'am. Tidak ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Oke, selanjutnya. Kenapa dia seperti ini ya? Peran otoritas jasa keuangan. Jadi perannya ngapain aja, Bu, gitu ya. Pengawasan terhadap bank. Jadi secara operasi nanti di pengawasan terhadap bank ini ada nanti dia irisannya juga dengan Bank Indonesia. Arti irisan itu ada pertemuan peran mereka. Tetapi kalau bank nanti dia sudah Bank Indonesia nanti di sisi mikroprudensial, kalau nanti OJK di makroprudensial. Apa terbalik ya? Enggak. Jadi pengawasan terhadap bank itu dari sisi mana aja, Bu? Mulai dari sisi operasional, mulai dari sisi kesehatan keuangan, mulai dari sisi kemitraan, kerjasama perbankan itu dengan orang lain, perbankan itu dengan masyarakat, perbankan dengan nasabah, itu bisa kita diawasi oleh OJK, walaupun nanti bisa dibantu oleh Bank Indonesia ya. Misalnya, contoh, kalau kalian menabung, kadang-kadang kan kalau ini hal-hal kecil ya. Kadang-kadang kan kalau kita menabung, kita katakanlah kita mau menabung ke bank swasta, bank negara lah, BNI gitu ya. Tetapi kita mau menabung dengan uang receh-receh. Ini hal kecil ya yang Ibu bilang, receh-receh. Kan kadang-kadang ini para pekerjanya ini malas menghitung. Nah, kita bisa mau dipulangkan gitu, tapi itu bisa kita laporkan ke OJK pun ataupun ke BI. Itu bisa kita laporkan. Nanti mereka yang akan menindak pegawai bank yang melakukan hal tersebut. Boleh ya. Kemudian kalau kita mau melakukan penukaran uang yang buruk, misalnya ada koyak-koyak kita tukar ke boleh, tapi kalau tidak dilayani, maka kita bisa melaporkan ke OJK ataupun ke Bank Indonesia ya. Tapi jangan asal sembarangan rapor gitu, ada masalah lapor aja, bisa kok gitu, enggak ya, harus ada bukti juga. Kemudian peran otoritas jasa keuangan ngapain aja, Bu? Memberikan izin pendirian bank. Ya kan, mendirikan izin pendirian bank, kemudian memperkuat ketahanan jasa keuangan. Kan? Kemudian membenahi kekurangan. Jadi membenahi kekurangan itu yang bagaimana melakukan penyuluhan ke masyarakat gitu ya. Jadi nanti melakukan penyuluhan ke masyarakat, misal pasar modal nih. Pasar modal rata-rata orang masyarakat umum itu nggak tahu pasar modal itu ngapain gitu ya. Jadi pikir kalau pasar modal itu harus punya duit banyak baru bisa ikut serta dalam pasar modal gitu. Padahal sementara ini di sekarang ini pasar modal telah menetapkan kalau pembelian saham itu sudah bisa besarnya diturunkan dari satu lot itu 100 lembar, bukan kayak dulu 100 lot satu lot itu 500 lembar. Sekarang satu lot itu sudah 100 lembar dan bisa kita menggunakan dana 100.000 dan siapa saja yang sudah memiliki KTP berarti sudah dewasa ya, 17 tahun ke atas, sudah bisa mendaftar sebagai peserta di pasar modal. Kalau kita mau melakukan jual beli saham, boleh ya. Ini membenahi. Nanti kalau pasar modal membutuhkan bantuan, maka OJK ikut membantu memberikan penyuluhan dan lain sebagainya. Kemudian ketika inflasi juga tinggi, boleh nanti OJK juga memberikan penyuluhan ke masyarakat. Itu namanya membenahi kekurangan, membantu juga. Jadi peran dia bukan hanya mengawasi dan mengatur lembaga keuangan dan non keuangan, tetapi juga membantu lembaga keuangan dan non keuangan itu untuk mencapai target-target mereka di depan, gitu ya. Memperkuat ketahanan jasa keuangan. Jadi kan kalau di sistem di sektor industri, jasa keuangan ini sudah termasuk dia nanti
perusahaan tersier, udah di atas ya. Jadi orang yang menggunakan jasa keuangan ini adalah orang-orang yang sudah memiliki kelebihan uang. Contoh, kalau kita mau membeli jasa asuransi, kita misalnya kita katakanlah mau mendaftarkan jasa asuransi kesehatan, jasa asuransi jiwa, gitu biasanya kita kalau sudah memiliki dana lebih ya. Kalau kita misalnya menabung, kita pasti sudah memiliki dana yang lebih gitu ya. Rata-rata seperti itu ya. Kalau kita saja tidak bisa memenuhi kebutuhan primer kita atau kebutuhan pokok, kita tidak akan mungkin bisa menabung gitu. Maka dikatakan ini adalah memperkuat ketahanan jasa keuangan gitu ya. Ada pertanyaan? Anak-anak? Nggak ada? Saya yang Pasar bertanya. modal di Sumatera Utara itu di mana aja, Mem? IDX itu di Sumut ada nanti banyak ya. Kalau pasar modal lantai bursa 1 itu ada di J Hotel JMAD juga ada, di Capital Building juga ada gitu. Jadi nanti kalau bisa kita lihat di lantai bursa itu, kita lihat bisa pergerakan sahamnya ada. Tapi kalau mau pusatnya ya di Jakarta gitu. Bursa Efek Indonesianya di Jakarta. Tapi kalau pembantunya ada di sini, pialang-pialang banyak di Medan. Ada lagi pertanyaan? Enggak? Saya yang bertanya ini. Saya tanya dulu ya. Si Adelia Desri ada? Adelia Desri ada? Hidupnya dia ini? Adelia, enggak ada? Tak bunyi suaranya. Atau si Muhammad Rizik ada enggak? Rizik. Loh, enggak ada lagi. Ada, Miss. Ada, Miss. Jadi Ibu mau tanya nih. OJK itu berhak memberikan izin atau mencabut, memberikan atau mencabut apa aja? OJK itu berhak memberikan atau mencabut yang pertama izin usaha, yang kedua izin orang perseorangan, yang ketiga efektifnya pernyataan pendaftaran, yang keempat surat tanda terdaftar, yang kelima persetujuan melakukan kegiatan usaha, Itu lagi. yang keenam pengesahan, yang ketujuh persetujuan atau penetapan pembubaran. Dan udah pas. Oke, terima kasih Rizik. Oke, saya kira sampai di sini pertemuan kita hari ini. Ada lagi pertanyaan yang lain anak-anak? Enggak? Ada lagi ya? Oke, nanti dikerjakan psikologinya seperti biasa. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.